Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Sambas, dan para orang tua siswa dimanapun berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah sudi membuka video ini. Saya perkenalkan, nama saya Heni Purnama, biasa dipanggil Ibu Heni. Dipercayakan menjadi waka kurikulum di SMK Negeri 1 Sambas, sehingga pada kesempatan hari ini saya merasa perlu untuk memberikan sedikit penjelasan baik kepada siswa-siswiku semuanya dari kelas 10, 11, 12 maupun kepada para orang tua siswa tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sambas. Kita ketahui bersama bahwa sejak bulan Maret 2020 yang lalu, negara kita bahkan secara global mendunia, yang sampai hari ini, sampai detik ini masih dilanda yang dinamakan dengan pandemi COVID-19, yang efeknya adalah salah satunya pada proses pendidikan, proses pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Nah, karena itu, sejak bulan April kemarin, baik di sekolah ini, di sekolah kita SMA Negeri 1 Sambas, maupun sekolah di segala penjuru dunia, sebagian besar melaksanakan proses pembelajaran dalam jaringan atau PBN online. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu tidaklah mudah, baik bagi siswa itu sendiri, bagi kami sebagai guru, dan hasilnya juga tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Pada tahun ajaran yang lalu, tahun 2019-2020, semester genap, setengah semester kita jalani proses pembelajaran dengan cara pembelajaran online. Setelah menerima rapor atau hasil belajar siswa, kami banyak sekali mendapatkan kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat dalam proses pembelajaran di sekolah, baik yang dihadapi oleh siswa maupun dihadapi oleh guru. Nah, belajar dari pengalaman itu semua, saya sebagai waka kurikulum berusaha mencari cara bersama dengan warga SMK lainnya, Bapak Kepala Sekolah dan staf guru di seluruh SMK Negeri 1 Sambas, berusaha mencari solusi bagaimana proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lebih baik. Sehingga kami mencoba untuk melaksanakan PBM yang berbeda dari yang lain. Pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, kami mencoba untuk melaksanakan proses pembelajaran daring dan luring dalam suatu kemasan yang disebut dengan model pembelajaran project based learning. Dan ini merupakan salah satu solusi untuk meminimalkan proses pembelajaran daring yang ada di sekolah kami. Kenapa? Karena banyaknya kelemahan-kelemahan yang kita dapatkan, yang kita temukan dalam proses pembelajaran daring yang telah kita laksanakan sejak bulan April yang lalu. Proses pembelajaran yang kita laksanakan di sini, kita tentukan salah satunya adalah project based learning, di mana siswa-siswi ini minimal untuk melakukan pembelajaran online. Jadi tidak seluruhnya selama satu semester itu siswa melakukan pembelajaran online. Akan dibagi menjadi beberapa tahapan dalam proses based learning ini. Tahapan 1 yang disebut dengan pemberian materi. Kemudian tahapan yang kedua adalah anak mengerjakan proyek. Kemudian tahapan yang ketiga melakukan penilaian. Tahap pertama yaitu pemberian materi, kita berikan waktu mulai dari tahun ajaran baru pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 30 September 2020.
itu adalah masa proses pembelajaran anak mendapatkan materi. Dan itu full dilaksanakan secara daring. Jadi anak-anak belajar di rumah dengan berbagai aplikasi, bisa menggunakan Zoom Meeting, kemudian Google Meet, WhatsApp, dan segala macam bentuk media pembelajaran yang bisa dilaksanakan, yang bisa dilakukan. Yang garis besarnya, yang intinya adalah harus membuat siswa itu gampang untuk mengaksesnya, sehingga pada akhirnya sebulan terakhir kami dapatkan nyaris ya hampir semuanya beralih ke WhatsApp, karena itu akses yang termudah baik bagi siswa maupun bagi guru. Namun itu pun tidak bisa berjalan dengan maksimal. Tanpa tatap muka, anak sangat sulit sekali untuk memahami apa yang akan disampaikan oleh si guru. Dan kami juga sebagai gurunya sangat sulit sekali untuk menjabarkan apa yang akan kami sampaikan kepada siswa. Nah, sehingga pada tanggal 1 Oktober nanti kami memulai project based learning itu sudah pada tahapan yang kedua, yaitu melaksanakan project. Anak melaksanakan project di rumah. Jadi pada project ini tidak ada lagi proses pembelajaran online yang secara daring. Semuanya dilakukan dengan belajar mengerjakan projectnya masing-masing di rumah. Dan ini dilakukan dengan cara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang. Nah, bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan? Pada proses project based learning tahapan kedua ini, project itu dilakukan di rumah atau bisa juga di sekolah. Kalau dilakukan di rumah, maka guru bisa mendatangi siswanya ke rumah. Contoh, kelompok A dengan anggota kelompoknya 4 orang merasa kesulitan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi gurunya yang akan mendatangi ke rumah guru bahasa Indonesianya. Kemudian contoh lain lagi, misalnya dalam kelompoknya sama juga mendapatkan kesulitan pada mata pelajaran produktif, misalnya produktif akuntansi, maka guru akuntansi akan mengunjungi siswanya ke rumah. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, bisa anak datang ke sekolah dengan cara berkelompok dan dijadwalkan. Jadi tidak ada pembelajaran tatap muka secara klasikal yang kita laksanakan seperti biasanya, tapi hanya datang secara berkelompok, satu kelompok 4 orang. Dari satu kelompok yang jumlahnya 4 orang tadi datang ke sekolah ataupun gurunya berkunjung ke rumah, maka mungkin akan timbul pertanyaan, Bu, apakah semua mata pelajaran yang kami pelajari di sekolah akan diperlakukan seperti itu? Kalau ada 10 mata pelajaran, maka akan 10 kali kami berkunjung ke sekolah. Jawabannya tidak. Di model pembelajaran based learning itu kami terapkan juga model pembelajaran terpadu. Project ini dibuat satu project tapi mencakup beberapa mata pelajaran, baik dia pelajaran produktif, baik dia pelajaran normatif maupun pelajaran adaptif. Jadi bisa jadi kelas 12 itu hanya mempelajari satu project dan 2 mata pelajaran lainnya yang tidak tergabung di dalam project. Atau bisa juga satu project itu meliputi semua mata pelajaran yang dipelajari anak di kelas 12, kelas 11 maupun kelas 10. Dan itu tergantung dari guru-guru di produktifnya yang mengemas project ini menjadi satu project pembelajaran terpadu. Contoh, di jurusan TKJ, selain mata pelajaran produktif, pada pembelajaran tersebut bisa juga masuk mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN, agama mungkin, matematika, dan seterusnya. Tergantung dari pengkondisian sesama guru untuk menjadikan proyek itu dalam suatu pembelajaran terpadu. Sehingga pada saat penilaian, anak diberikan keringanan untuk hanya 1 kali saja melakukan penilaian, tapi mencakup untuk seluruh mata pelajaran yang tergabung di dalam pembelajaran terpadu tersebut. Pada saat penilaian yang akan kami laksanakan mulai pada tanggal
15 November sampai dengan pertengahan Desember selama 1 bulan, karena itu direncanakan dengan cara bergiliran dan perorangan per individu. Jadi anak di situ melaksanakan penilaian semacam presentasi begitu. Anak presentasi dengan instrumen yang telah disiapkan sebelumnya oleh Bapak dan Ibu guru, yang insya Allah nanti akan dibagikan pada akhir September instrumen penilaiannya. Nah, di situ anak tahu apa yang ingin dinilai, apa yang ingin menjadi penilaian dari masing-masing mata pelajaran yang tergabung di dalam pembelajaran terpadu tersebut. Jadi sekali anak tampil dalam presentasi, tetapi penilaiannya adalah dari semua mata pelajaran yang tergabung di dalam pembelajaran terpadu. Contoh, satu kelas seorang anak melakukan penilaian presentasi di kelas 12 TKJ, melakukan presentasi selama 10 menit. Pada saat si anak melakukan presentasi selama 10 menit atau 15 menit tadi, akan dihadapkan, akan dinilai oleh 10 orang guru misalnya. Kenapa 10 orang guru? Karena pembelajaran terpadu tersebut meliputi 10 mata pelajaran. Dan ini tidak sama di setiap kelasnya. Bisa jadi di jurusan lain, misalnya jurusan akuntansi, itu hanya 8 orang guru saja yang tergabung dalam pembelajaran terpadu, dan itu tergantung dari guru-guru produktif dan normatif adaptifnya mengemasnya. Kalau ternyata semua mata pelajaran sudah tergabung di dalam pembelajaran terpadu, maka anak hanya 1 kali saja presentasi, tetapi penilaian yang mereka dapatkan sudah secara keseluruhan di semua mata pelajaran. Dan ini diharapkan kepada Bapak Ibu sebagai orang tua dan kami sebagai guru di sekolah, kerjasama kita yang perlu kita tingkatkan agar anak-anak kita berhasil melewati masa pandemi ini dengan tetap sukses dalam belajarnya. Yang pada saat ini sekolah kami menerapkan sistem pembelajaran proyek. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bisa dipahami sehingga kerjasama kita dalam mensukseskan pembelajaran, meningkatkan kemampuan anak khususnya di SMK. Kenapa? Karena SMK itu dituntutnya adalah anak terampil, bukan hanya sekedar memiliki kompetensi kognitif, tapi juga keterampilan. Sehingga Project Based Learning lah yang kami tetapkan sebagai model pembelajaran yang ada di sekolah kami. Akhir kata mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semua, Bapak Ibu, para orang tua dan wali siswa dimanapun berada, bisa cukup memahami apa yang saya sampaikan. Sehingga tidak ada lagi pernyataan. Mudah-mudahan kalaupun ada bisa langsung bermedia sosial, mungkin bertanya kepada siswa atau kepada kami langsung sebagai gurunya tentang proses pembelajaran yang akan kami sampaikan. Akhir kata itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.